Ternyata mimpi jurig, tapi kita kenalan dulu, dia bernama Olena. Lantas siapakah orang yang disebut namanya dalam mimpi jurig barusan? Ya, itu adalah tunangannya bernama Andri. Mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Jadi si Andri akan pergi mencari IO yang murmer terutama banyak diskonnya. Setelah itu, si Ole yang masih kepikiran dengan mimpi jurignya, lantas dia pun curhat pada bibinya bernama Yevdokia. Apakah dia seorang tabir mimpi? Karena si bibi menganggap itu sebuah pertanda yang tidak perlu dijelaskan, karena katanya si Ole lebih mengetahuinya, cuma menyarankan supaya membawanya pergi jauh. Inilah pembalasan sang penyihir. Jeng jereng jeng jeng. TKP berada di UKR, tepatnya kota kecil bernama Konotop. Seperti yang kita tahu, telah terjadi invasi di sana oleh RUS, dan diberitakan pasukan tentara RUS ini tengah menerobos perbatasan di wilayah Kiev untuk memulai serangannya di sepanjang perbatasan timur, termasuk kota kecil yang ditinggali oleh si Ole. Karena sudah terlihat beberapa tentara RUS di sana, lantas si Andri pun diam-diam membawa si Ole berniat akan pergi ke kota yang masih aman. Dan ternyata si Andri ini adalah tentara aktif UKR. Jadi setelah mengantar si Ole, dia akan kembali ke pangkalan militer. Sayangnya tentara RUS ini sudah menyebar di beberapa titik perbatasan kota. Saat si Andri akan mengambil jalan lain, si Ole minta supaya mengantarnya ke rumah si bibi saja, karena dia merasa kalau di sana akan lebih aman. Dan faktanya hutan pun juga telah dijaga. Parahnya kali ini mereka ke gap, jadi tidak bisa putar balik. Si Andri mencoba bersikap layaknya warga sipil yang akan lewat, tapi ada satu tentara memprovokasi si komandan. Katanya meskipun dia warga sipil, tapi terpancar dari sorot matanya kalau mereka sangat membenci kita. Jadi gimana kalau kita bunuh saja lelakinya, ambil mobilnya, kebetulan satu mobil kita juga mogok. Dan tidak lupa si cewewewnya kita gunakan untuk menghangatkan tubuh. Mendengar hal itu si komandan pun menyetujuinya dengan syarat harus aku duluan. Jadi pada saat prajurit ini mulai berlaku kasar dan tidak sopan, disitulah jiwa patriot si Andri seketika bangkit. Melihat aksi si Andri, si komandan pun yakin kalau dia bukanlah warga sipil, karena beberapa tentaranya termasuk dia sendiri juga tertembak. Selamat karena rompi anti peluru, bahkan ada satu yang meninggoy padahal sedang tidak berperang. Dan singkat waktu mereka pun sampai di rumah si bibi. Rupanya si anjing terkena berondongan. Tanpa si Ole sadari kalau selama dalam perjalanan si Andri menahan rasa sakit akibat tembakan demi memastikan keselamatan orang tercintanya, dia tidak bisa diselamatkan karena peluru sudah bersarang di dalam tubuhnya. Dan ternyata inilah maksud dari mimpi jurignya di kala itu. Keesokannya si Ole membersihkan jasad si Andri. Gak kebayang betapa hancurnya dia. Tapi ada yang aneh dari perkataannya. Selama ini katanya dia telah menyaksikan ratusan perang dan ribuan kematian, tapi itu semua tidak lebih menyakitkan dari saat ini. Baginya cinta adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Dengan kekuatanku mereka semua harus mati, tapi tidak segera dan juga tidak dengan damai. Wah, siapakah sosok si Ole ini sebenarnya? Apakah dia mantan guru penjas MU? Kating atunya. Yang jelas dia menuju ke suatu ruangan, sepertinya sudah ditutup dalam waktu yang sangat lama. Terlihat dalam bayangan dirinya di cermin kalau tato di lengannya itu layaknya sebuah rantai yang mengikat. Dan kita pun akhirnya tahu kalau si Ole ini adalah penyihir yang sudah hidup selama ratusan tahun. Si Andri adalah satu-satunya alasan si Ole mengubur kekuatan sihirnya dan balas dendam yang menjadi alasan dia kembali membangkitkan ilmu sihirnya.
Beralih ke pasukan RUS, si komandan bernama Solid mengumumkan kabar buruk kalau kita tak akan lagi mendapat kiriman makanan karena tentara UKR berhasil membombardir jalur pasokan kita. Tapi kabar baiknya kita punya lampu hijau untuk mandiri. Itu artinya kita bisa menjarah penduduk sekitar kalau bisa kuasai daerah ini, ambil alih semua yang penduduk miliki. Mereka pun mulai memasuki kota lalu mengunjungi rumah penduduk secara door to door. Satu penduduk berdalih orang miskin dan tidak punya apa-apa, tapi setelah diperiksa ternyata mereka menemukan yang lebih berharga dari harta, yaitu wanita dia bernama Katia. Tanpa pemanasan, satu tentara bernama Bando langsung ngegabresnya, tapi lain dengan satu tentara bernama Owel. Dia menolak ikutan karena memiliki prinsip setia pada satu wanita, yaitu istrinya. Lain lagi dengan tentara yang berjaga di luar, mereka dihampiri seorang emak-emak yang mengutuk tindakan mereka saat ini. Satu prajurit bernama Kalas secara refleks langsung menembaknya. Selang beberapa saat mereka kembali dengan membawa banyak barang dan makanan. Tak lupa Neng Katia juga dibekal, tapi tak satupun dari tentara lain yang tertarik. Jadinya si Bando yang akan lanjut ke ronde 2. Sementara si Ole yang sudah kembali mendapatkan kekuatan sihirnya, dia mengambil sampel darah satu tentara yang menempel di bemper mobil untuk dijadikan media santet. Alhasil malamnya tiba-tiba si tentara bernama Slur itu merasakan bengek yang sangat luar biasa. Ternyata ada rambut di dalam tenggorokannya. Bukan hanya itu, muncul juga secari kertas bertuliskan hutan ini akan menjadi kuburanmu, disusul dengan kakinya yang seperti disayat dari dalam. Setelah itu ia pun mudar. Si Bando yang baru selesai ronde 2, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dengan tiisnya menawarkan giliran siapa berikutnya, tapi si Solid merasa ada yang tidak beres. Dia pun nyuruh si Bando supaya melepaskan si Katia. Dengan berat hati, dia pun membawanya keluar jauh dari camp dan meninggalkannya di tengah jalan. Tidak lama dari itu ada satu mobil datang, dan ternyata itu adalah si Ole. Dia menawarkan balas dendam pada si Katia. Si komandan mimpi berada di rumah si Bibi, di mana si Ole berkata kalian semua akan mati. Seketika ia pun terbangun, langsung melihat keluar ada si Bando yang katanya kebelet kencing. Anehnya, air kencing yang keluar berwarna merah, mungkin itu azab ngencrit sembarangan. Sedangkan di pos jaga si Owel yang sedang rindu keluarganya, tiba-tiba ada sebuah bisikan yang membuatnya tertidur. Tapi si Ole tidak jadi membunuhnya setelah melihat foto keluarga si Owel. Lain dengan pos 2 yang dijaga oleh si Roller, tiba-tiba ada uang berserakan, lantas dia pun memulungnya. Keesokannya semua tentara mendapat pesan sama, yaitu hutan ini akan menjadi kuburanmu. Mereka pun teringat dengan secari kertas bertuliskan sama yang dimuntahkan oleh si Selur. Tapi si komandan menganggap kalau ini cyber attack. UKR berusaha menakut-nakuti kita dengan menggunakan Badan Operasi Khusus Informasi dan Psikologis. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan hal semacam ini. Tapi tiba-tiba si Ufa melapor dia menemukan sesuatu di dalam hutan yang sulit dijelaskan. Jadi mereka pun pergi untuk melihatnya. Terdapat banyak boneka santet tergantung di sana. Si komandan pun bertanya pada yang piket semalam. Si Owel menjelaskan kalau tadi malam adalah malam yang tenang. Mungkin si Roll melihat sesuatu. Mereka pun baru sadar kalau dia ternyata menghilang. Lantas pencarian pun dilakukan dan menemukan ada jejak kaki yang mengarah pada si Roller. Tapi bukti kalau itu sebuah jebakan ditemukan oleh si komandan. Dia menyangka kalau semua ini adalah perbuatannya tentara UKR.
Kembali ke si Ole yang sedang melakukan ritual pemanggilan roh jahat untuk memperkuat ilmu dukunnya. Di luar tiba-tiba ada segerombol gagak, di antaranya ada beberapa yang terjatuh. Si Bibi pun segera menemui si Ole yang akan nyantet keluarga si Owl. Dia minta si Ole supaya mengakhirinya karena si Bibi tahu resikonya ini semua hanya akan membuat si Ole lepas kendali dan menjadi iblis yang sangat jahat. Si Ole bukannya tidak tahu, dia hanya sudah diselimuti dengan dendam dan tidak peduli lagi dengan konsekuensi tersebut. Si Bibi diminta supaya tidak menceramahinya lagi karena umurku ratusan tahun lebih tua darimu. Jadi si Bibi ini bukanlah benar-benar bibinya, melainkan dia hanya orang yang diselamatkan si Ole ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Diajarkan beberapa ilmu dukun. Memang dia tidak punya usia unlimited, cuma menua lebih lambat dibandingkan orang normal saja. Kepedulian si Bibi tidak bisa mengubah tekad si Ole. Si Owl yang sedang ngurus para jenazah pun mendapat kiriman foto tentang keadaan keluarganya di kampung. Lalu dia minta kunci mobil pada si komandan untuk pulang sebentar, hanya mau memastikan keadaan keluarganya saja. Tapi pada saat akan memperlihatkan foto, sinyal HP tiba-tiba lenyap, jadi si Owl tidak bisa membuka fotonya. Alhasil si komandan pun berpikiran kalau si Owl hanya beralasan supaya bisa terbebas dari tugas. Dia pun disuruh kembali berjaga, namun tiba-tiba sinyal kembali ada. Dia mendapat kiriman foto yang lebih ekstrim lagi, melihat mobil tank yang pintunya terbuka. Seketika dia pun gunakan untuk pergi pulang. Tapi yang terjadi, si Owl melihat bayangan si Ole, jadinya dia berkendara secara brutal, tabrak sana, tabrak sini, sampai ada satu prajurit yang kelindas. Setelah itu pun dia diamankan. Не подобається мені це все. Ya, tiba-tiba terjadi ledakan di mana-mana. Itu disebabkan oleh senjata mereka yang dikendalikan oleh si Ole. Seketika camp pun diselimuti asap ledakan. Si Kalas yang terpisah sendiri tiba-tiba melihat sepeda emak-emak yang dia bunuh berlumuran darah. Si emak yang menampakkan dirinya langsung ditembakin si Kalas. Hal itu terdengar oleh si komandan dan berhasil menemukannya. Tapi faktanya itu bukanlah si komandan, melainkan si Ole-Ole. І кров'ю на лобі йому теж вовк накаляк. Wah, rupanya si Ole membutuhkan jantung untuk menambah daya gedor. Hal itu membuat si Bibi semakin khawatir karena si Bibi ini merasakan sesuatu yang aneh dari si Ole. Cuma dianya sendiri masih bingung apa itu. Tapi si Ole malah semakin brutal, bahkan kali ini sampai melukainya. Si Ole berkata setelah semua ini selesai dia akan pergi dan memperingati si Bibi untuk sementara supaya menjauh darinya. Malamnya mereka berdiskusi untuk membahas apa yang telah terjadi belakangan ini. Seorang tentara mengaku kalau ibunya adalah asli orang sini. Dia berkata kalau UKR itu dipenuhi dengan legenda tentang penyihir. Bahkan ada buku berjudul Penyihir Konotop. Jadi dia yakin dan percaya kalau apa yang menimpanya kali ini disebabkan oleh penyihir. Tapi si komandan tidak percaya itu, menganggap semua yang telah terjadi itu karena kelalaian kita membiarkan musuh seenaknya. Lalu memberi instruksi, katanya malam ini kita harus menangkap mereka semua. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba asap tebal kembali menyelimuti. Hal itu bertujuan supaya si Ole bisa bertatap muka dengan si Solid tanpa diketahui prajurit lain. Memperingatinya, hai, supaya tidak main-main dengan penyihir Konotop, kalian semua akan mati. Jadi malam ini beristirahatlah dengan tenang. Paginya mereka melihat jasad prajurit yang gugur sudah tidak ada. Si Mehmet pun kembali mempertegas kalau ini ulah pemuja iblis. Buat apa tentara UKR mengambil mayat? Hal itu lagi-lagi dibantah si komandan. Mending kita ikuti kemana arah mayat-mayat itu diseret. Tapi si Bando malah kebelet lagi. Air pipisnya pun masih darah. Bedanya kali ini diiringi dengan keluarnya seekor kelabang. Sementara mereka yang sampai di titik akhir ceceran darah, ternyata para jasad sudah dicincang dan digantung di pohon layaknya sebuah pameran. Hal itu membuat satu prajurit merasa kalau ini adalah hukuman dari Tuhan dan kita sudah tidak layak lagi hidup. Tapi tidak lama dari itu si Ole menampakkan diri. Sebenarnya hanya si komandan saja yang bisa melihatnya, tapi dia menginstruksikan supaya semua menembak ke arah jam 3. Вогонь на 3 годину!
Beralih ke si Bando yang memilih pergi ke kota berharap bisa menemukan seorang dokter supaya bisa mengobati titidnya. Namun yang ada di sana adalah si Katio. Dia pun langsung membalaskan dendamnya. Oh, rupanya si Ole mempan ditembak mungkin karena kekuatannya yang belum sempurna, tapi perubahan akan terus terjadi di mana si Ole akan semakin lepas kendali setiap kali membunuh. Itu artinya jika balas dendam ini tuntas, maka si Ole sepenuhnya akan dikuasai iblis. Sementara itu si komandan yang akan mengikuti jejak darah dianggap si Mehmet kalau ini adalah jebakan penyihir. Hal itu membuat si komandan geram karena dia terus-terusan menyebut penyihir yang tidak si komandan percayai. Sesampainya di rumah si Bibi, mereka berbagi tugas nyuruh dua prajuritnya supaya memeriksa keadaan sekitar. Kalau sudah aman, segera nyusul kami ke dalam. Si komandan tidak asing dengan tempat ini karena pernah muncul di mimpinya. Dia menemukan bercak darah yang masih baru, artinya wanita itu ada di sini. Sedangkan mereka berdua malah berdebat mempermasalahkan suku hingga adu jotos sampai salah satu dari mereka meninggoy. Kembali ke si komandan, si Ole berhasil nipu satu prajurit karena yang ia tembaki itu adalah cairan yang bisa melepuhkan kulitnya. Seketika ia pun modar, tapi si Ole ini bisa terkecoh juga, di mana si komandan penasaran bagaimana rasanya seorang penyihir lagi-lagi ngencerit sembarangan membawa petaka karena sebenarnya itu adalah prajuritnya. Yang tersisa pun kini hanya si komandan saja. Si Bibi datang kembali dengan kepeduliannya. Sekali lagi dia minta si Ole supaya menyudahi ini sebelum terlambat, karena si Bibi kini tahu apa sesuatu yang beda dari si Ole, yaitu ada jabang bayi di dalam rahimnya. Si Bibi tidak bisa merasakan karena kemarahan si Ole menghalangi penglihatannya. Rasa itu pun muncul ketika si Bibi mengeluarkan peluru dari tubuh si Ole, tapi tiba-tiba si komandan ngerebut si Bibi. Cuma bedilnya mampu si Bibi sihir menjadi tidak berfungsi, alhasil si komandan pun ngajolepak. Sang penyihir pun galau. Sebenarnya dia sangat ingin membunuh mereka semua, tapi si Ole juga tidak mau kehilangan satu-satunya peninggalan si Andri. Cuma di sini si Bibi punya solusinya supaya dendam si Ole tuntas tanpa harus membunuhnya, yaitu membuat si komandan jadi seperti orang gila dan menyerahkannya pada tentara UKR. Atosen, epic sekali ya gengs. Balas dendam keren dari seorang dukun yang tersakiti. Sayangnya begitu kentalnya elemen propaganda, jadi saya ingetin ini cuma film ya gengs ya. Jangan terprovokasi, jangan berpikir kesana kemari. Saya sendiri juga tidak tahu dengan permasalahan mereka. Jadikan sebuah hiburan saja karena film memang sejatinya adalah entertain. So enjoy the action, take the positive, may peace always accompany this word. Bye bye.